Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya telah ngaku-ngaku jadi Allah tanpa disadarinya. Kenapa? Karena Allah katanya di langit, orang ngapa-ngapain, kira-kira masa pewayangan itu wayangnya gerak-gerak sendiri, dalangnya tenguk-tenguk wae, lihat wayangnya jalan-jalan sendiri. Apakah mungkin wayang bisa jalan sendiri tanpa sang dalang? Itulah bukti bahwa sang dalang bertajalli kepada wayang-wayangnya. Tidak mungkin wayang bisa bertajalli kepada sang dalang. Wayang benda mati kok. Wayang tidak wujud sebenarnya, wayang tidak hidup sebenarnya. Bagaimana yang tidak ada, bagaimana yang mati, bagaimana yang tak wujud bisa bertajalli kepada yang wujud. Jadi yang wujudlah yang bertajalli kepada apapun yang diciptakannya. Inilah bukti hanya Allah lah, hanya Tuhannya lah yang bertajalli kepada siapapun yang diciptakannya. Tapi yang sadar seperti ini hanya sedikit, karena ini mutiara. Ibaratkan seluruh manusia sejak Adam sampai akhir zaman itu ibaratkan air laut. Tapi yang dikehendaki Allah tahu, ilmu yang beginian hanya setetes dari air di lautan. Kenapa? Karena air di lautan itu lebih merasa bisa bertajalli kepada Tuhannya. Bertajalli kepada siapa? Bertajalli kepada iblis. Karena iblis yang diwujudkannya di hatinya. Karena iblis yang jadi Tuhan di dalam hatinya. Karena hidup, wujud, kekuasaan, pendengaran, penglihatannya, merasakan apa saja masih rasa-rasa manusianya. Sedangkan Allah tidak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin Allah bisa apa-apa bila Allahnya tidak wujud, bila Allahnya gaib? Berarti kita selama ini salah akidah, salah iman. Kita lebih beriman kepada iblis daripada iman kepada Allah. Inilah bukti-bukti bahwa Allah bertajalli kepadaku, ya, kepada seluruh manusia. Maka dari itu orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang sadar akan Allah, orang-orang yang dikehendaki kembali kepada Allah, maka ia tidak akan bisa menyaksikan yang lain daripada Allah. Kemanapun kau hadapkan pandanganmu, kemanapun kau arahkan penglihatan dan pendengaranmu, kemanapun kau arahkan rasa-rasamu, tiada yang ada kecuali uripe Allah. Itulah bukti-bukti bahwa hanya Allah lah yang bisa bertajalli, hanya Allah lah yang bisa makrifat. Jadi kita jangan sok bisa makrifat, jadi kita jangan sok bertasawuf. Jadi kita harus apa? Ya harus Islam. Islam saja, biar Allah yang memerankan diri kita. Islam yang bagaimana? Pasrahkan, serahkan dirimu, hidupmu, badanmu, amalmu, kekayaanmu, ilmumu, kepintaranmu, kecerdasanmu, pangkatmu, jabatanmu,
semuanya pasrahkan, hanya Allah yang punya. Itu maknanya Allah bertajalli kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Jika Allah bertajalli kepada manusianya, maka diutuslah manusianya. Diutus untuk apa? Menjadi rasul-rasulnya, menjadi pesuruh-pesuruhnya. Jadi gerak sak gerak, tindakan setindakan, tiada yang lain, semua dari kehendak Allah. Itulah rasul-rasul Allah. Tapi selama ini kita menjadi rasulnya, tapi kita selama ini kita hanya jadi utusannya, kita selama ini hanya jadi pesuruh-pesuruh iblis, supaya kita tambah jauh dari Allah, supaya kita bisa berlama-lama abadan abada di dalam jahanam bersama iblis selama ini. Maka dari itu berbahagialah bagi para sahabat-sahabatku sesama meniti perjalanan menuju Tuhan. Semoga kita semua, siapapun Anda, apapun agama Anda, semua manusia, semoga kita bisa bergandengan tangan untuk selalu kembali kepada Allah. Itulah agama, kembali kepada Allah, menyerahkan, memasrahkan semua apa yang terjadi pada kita. Itulah agama al-haq. Itulah inna dina indallahil Islam. Apapun agamanya ya Islam. Kenapa? Karena hatinya Islam. Jadi meskipun orangnya memeluk Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Hindu, Buddha, tapi hatinya Islam. Hatinya selamat, kembali kepada penciptanya. Agama-agama itu hanyalah wadah-wadah saja, pakaian-pakaian saja, merek-merek saja. Intinya disuruh kembali kepada penciptanya. Itulah agama. Akan tetapi kita semua selama ini terlena di dalam aturan-aturan, syariat-syariat agamanya sendiri-sendiri, sehingga kita terlena dari mengingat kembali kepada yang menciptakan. Karena kita lebih cinta berbangga-bangga diri dengan agama yang kita peluk, sehingga dengan mudahnya iblis dan setan mengadu domba kita semua, seolah-olah kita dihembuskan oleh iblis dan setan di dalam hati kita. Agamamu paling benar, Islam ini agama yang benar, kata iblis kepada orang Islam. Kata iblis kepada orang Nasrani, bilang juga agama Nasrani inilah yang paling benar. Kata iblis kepada orang agama Yahudi, bilang juga Yahudi yang paling benar. Jadi semuanya itu adu dombanya iblis, karena kita yang jadi iblis itu sendiri. Alhamdulillah, sudah paham kira-kira. Allah bertajalli padaku, resapilah itu. Maknanya diamkan diri kita, tengok kembali rahasia-rahasia perjalanan-perjalanan kita yang selama ini tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita hayati, karena kita terlena, terperosok dengan kejadian-kejadian yang sekarang ini saja, sehingga kejadian-kejadian sejarah-sejarah yang dulu terkubur hingga menjadi kuburan dan banyak hantunya. Akhirnya arwahnya ya gentayangan tinggal di uang, di harta, di kendaraan. Arwahnya gentayangan hingga tersiksa. Itulah yang dimaksud arwah gentayangan. Terus yang jadi pocong kunti itu siapa? Itu jin, bukan arwahnya manusia.
arwahnya manusia kembali kepada roh Allah. Bila manusianya sudah sadar bahwa dirinya tak berhak memiliki hidup, karena hidup ya hanya Allah. Tapi bila manusianya masih gentayangan, ya masih percaya bahwa hidup ini adalah hidupku, Allahnya gaib. Kenapa? Karena kafirin kepada Tuhannya. Apa kafir itu? Terhijab, terdinding, pisah dengan Tuhannya. Maka dari itu, bagaimana caranya agar Tuhan, agar Allah bertajalli kepada kita? Caranya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila dirimu tahu siapa dirimu, maka Allah akan bertajalli kepadamu bahwa dirimu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aku bukan apa dan bukan siapa. Aku tidak apa dan tidak siapa. Aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan sejak dari tanah. Janin bayi itu perjalanan, dulu kini agendanya Tuhan. Waduh, nyanyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga lagu yang hanya sebentar itu bisa membuat kita memunculkan motivasi agar kita tahu sejarah kita, dari mana kita berada. Kita bukan dari batu, bro. Selama ini seolah-olah kan kita jadi terlahir dari batu, anaknya batu, hatinya keras, melebihi kerasnya batu. Seolah-olah kita tidak ada yang menciptakan, seolah-olah hidup ini ada sendiri, badan ini ada sendiri. Apapun yang terperan di dalam hidup dan badan kita, seolah-olah kita yang punya. Itulah ketersesatan kita, arwah-arwah yang gentayangan kepada amal-amalnya sendiri, arwah yang bergentayangan kepada solat-solatnya sendiri, arwahnya bergentayangan kepada ilmu-ilmunya sendiri. Itulah yang dimaksud arwah yang gentayangan, arwah yang tak bisa pulang kepada lillah, akan tetapi arwahnya masih menyembah dirinya sendiri, pulang rojiun kepada linnas. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dimudahkan di dalam memahami paparan-paparan urip Allah ini, karena saya dan kita semua sama-sama ngaji. Saya bisa begini karena bukan ilmu saya. Tak mungkin Abdul Halim bisa bicara begini. Bila tak ada Allah kan tak ada Abdul Halim. Bila tak ada Allah kan tak ada saya di sini. Sama halnya Anda juga. Bila tak ada Allah, Anda kan tak ada. Sadari itu di dalam masing-masing hati kita. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita kembangkan sholawat Jalimin Daf'ul Bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajlili zalimin biwalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajlili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi
وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.